Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarti dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dengan NIM 08011182025009. Di sini saya melaksanakan UAS Biostatistika dengan mereview sebuah jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Analisis Diskriminan untuk Memprediksi Kelulusan Nilai Akhir Mahasiswa, yang ditulis oleh Syita Fatih Adna. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memprediksi kelulusan nilai akhir mata kuliah Statistika Matematika 2. Yang kedua, yaitu membuat model diskriminan yang dapat memprediksi kelulusan nilai akhir mata kuliah Statistika Matematika 2. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan kuantitatif. Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis diskriminan dengan bantuan software SPSS. Untuk variabel penelitian itu berupa variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dalam jurnal ini, variabel terikatnya itu adalah nilai akhir mahasiswa mata kuliah Statistika Matematika 2 atau Z, dengan kategori tidak lulus yang diberi label 0 dan lulus itu diberi label 1. Untuk variabel bebasnya adalah nilai UTS Statistika Matematika 1 atau variabel X1, nilai UAS Statistika Matematika 1 atau variabel X2, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti Statistika Matematika 1 atau variabel X3, kemampuan awal mata kuliah Statistika Matematika 2 atau variabel X4, motivasi mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Matematika 2 atau variabel X5, minat mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Matematika 2 atau variabel X6, serta jarak rumah mahasiswa menuju kampus atau sebagai X7. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis diskriminan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ini meliputi yang pertama memasukkan objek ke dalam kategori, menentukan variabel bebas dan terikat, memilih metode untuk membuat perkiraan koefisien diskriminan, dan penelitian ini menggunakan metode stepwise method. Untuk langkah yang kedua, melakukan uji kesamaan rata-rata kelompok dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0 itu terdapat perbedaan kelompok, untuk H1 tidak terdapat perbedaan kelompok. Menggunakan Wilks lambda dan signifikansi. Jika Wilks lambda mendekati 0, maka cenderung ada perubahan kelompok. Keputusan hipotesis dengan nilai signifikansi yaitu jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan dalam kelompok, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada perbedaan kelompok. Untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan uji signifikansi. Uji signifikan diukur dengan menggunakan eigenvalue dan Wilks lambda. Untuk langkah yang keempat yaitu melakukan uji ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan. Ini dilakukan menggunakan XPSS. Dapat dilihat pada tabel classification result. Untuk langkah selanjutnya yaitu menginterpretasikan koefisien fungsi diskriminan. Ini meliputi A, menentukan fungsi diskriminan. Untuk rumus fungsi diskriminan yaitu sebagai berikut. Dan selanjutnya yang B, menentukan cut-off. Cut-off ini dalam penelitian digunakan untuk mengelompokkan nilai akhir mahasiswa apakah kategori lulus atau tidak lulus. Untuk rumus cut-off itu bisa dilihat sebagai berikut. Yang langkah yang keenam yaitu uji validitas analisis diskriminan. Ini ditentukan dengan melihat keakuratan fungsi diskriminan. Keakuratan fungsi diskriminan itu dapat diuji dengan Preskey, kemudian dibandingkan dengan tabel X kuadrat atau chi-square dengan alpha sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan K-1. Untuk rumus Preskey-nya itu dapat dilihat seperti ini. Kemudian
Hasil uji kesamaan rata-rata kelompok menggunakan SPSS itu dapat dilihat pada tabel Test of Equality of Group Means yang diperoleh bahwa variabel X1, X2, X3, X4 itu mempunyai nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan nilai Wilks lambda mendekati 0, yang berarti terdapat perbedaan dalam kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang dapat membedakan kelompok lulus dan tidak lulus adalah variabel X1, X2, X3, dan X4. Untuk variabel bebas yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu variabel X2 dan X3. Variabel yang masuk dalam persamaan merupakan variabel yang berpengaruh pada kelulusan nilai akhir statistika matematika 2. Berdasarkan perhitungan SPSS, nilai canonical correlation sebesar 0,678. Nilai ini mendekati 1, yang berarti hubungannya cukup tinggi. Apabila nilai canonical correlation dikuadratkan, diperoleh 0,4597, yang berarti 45,97% variansi kelompok lulus dan tidak lulus yang dapat dijelaskan oleh variabel diskriminannya. Nilai signifikansi statistik chi-square sebesar kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok lulus dan tidak lulus pada fungsi diskriminan. Dilihat dari classification result, pada case-wise diagnostic, ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan adalah 93,9%. Karena lebih dari 50% terbukti bahwa fungsi diskriminan tersebut mempunyai ketepatan prediksi yang tinggi. Maka fungsi diskriminan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi sebuah kasus, dikelompokkan ke lulus atau tidak lulus. Fungsi diskriminan berdasarkan hasil SPSS yaitu Z sama dengan min 1,742 ditambah atau plus 0,048 X2 plus 0,116 X3. Untuk nilai titik cut-off adalah sebagai berikut, yang hasilnya yaitu 0,0003. Apabila Z-nya itu lebih besar dari 0,0003, maka nilai akhir mahasiswa termasuk kelompok lurus. Dan sebaliknya, apabila Z-nya itu kurang dari 0,003, maka nilai akhir mahasiswa termasuk kelompok tidak lulus. Validitas analisis diskriminan dapat ditentukan berdasarkan perhitungan Preskey dibandingkan dengan tabel chi-square dengan alpha sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan K dikurang 1, K-nya 2 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1, yaitu 1,981. Untuk hasil Preskey-nya itu sama dengan 29,12. Nilai Preskey sama dengan 29,12 itu artinya lebih besar dari 1,981. Maka pengklasifikasian antara kelompok lulus dan tidak lulus adalah akurat. Maka berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat memprediksi kelulusan nilai akhir Statistika Matematika 2 adalah nilai UAS Statistika Matematika 1 dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti Statistika Matematika 1. Faktor-faktor tersebut masuk dalam fungsi karena berpengaruh pada kelulusan nilai akhir Statistika Matematika 1. Yang kedua, karena nilai UAS Statistika Matematika 1 berpengaruh pada kelulusan mahasiswa pada Statistika Matematika 2, maka Statistika Matematika 2 dapat dijadikan prasyarat sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah Statistika Matematika 2. Yang ketiga, fungsi diskriminan yang terbentuk adalah Z sama dengan min 11,742 plus 0,048 X2 plus 0,116 X3 pada fungsi diskriminan yang terbentuk memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 93,9%. Yang keempat, teknik analisis diskriminan dapat digunakan untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang ditetapkan sebagai prasyarat mata kuliah lain. Demikianlah presentasi dari jurnal yang saya review. Terima kasih.